Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abel DC dalam konten Ngobel, ngobrol bareng Abel. Oke guys, hari ini ada teman saya, Sebentar. ada teman saya datang, saya undang jauh-jauh nih dari pokoknya Jawa Barat sebelah timur timur, wilayah timur. Inilah dia, Bapak Chef Yoga Firmansyah. Bapak Chef Yoga. Kenapa? Gini, sekarang ini kan di Kementerian Sosial ya, yang saya dengar nih eh, sedang dibantu penyandang-penyandang disabilitas. Nah itu saya tahu profesi Anda sebagai pekerja sosial. Coba jelaskan apa sih pekerja sosial itu? Pekerja sosial ya. Ya. Yang pertama itu lu harus tahu dulu profesi pekerja sosial itu seperti apa, maksudnya itu gambarannya gitu ya. Iya, iya. Nanti gue kasih tahu bahwa jadi lu perlu tahu dulu apa yang disebut dengan pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial itu adalah profesi yang memang untuk menolong gitu ya, Ya. menolong individu, kelompok atau keluarga atau masyarakat, memberikan pertolongannya terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Yang kita tahu bahwa Kementerian Sosial adalah tugas pokoknya atau tugas besarnya adalah menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Itu namanya Kementerian Sosial yang di Indonesia. Nah, profesi utamanya di kementerian itu adalah tak lain ialah seorang pekerja sosial. Gitu, seorang pekerja sosial. Kalau gue sebutkan gini, di pendidikan misal, pendidikan itu ada yang disebut dengan profesi guru. Gitu. Profesi guru. Kalau misalnya lu settingnya di rumah sakit atau Kementerian Kesehatan, pasti di sana profesi utamanya adalah seorang dokter, perawat, atau orang-orang yang bergabung dalam dunia kesehatan. Nah, itu dia pekerja sosial itu memang tinggal atau rumah besarnya adalah Kementerian Sosial. Sosial di sana dan mereka memang tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Terutama yang jadi memang profesinya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Diwadahi oleh Kementerian Sosial. Nah, memang di sana seorang pekerja sosial dituntut untuk memberikan layanan atau pertolongan bagi orang-orang yang memang membutuhkan layanan sosial itu. Siapa aja yang membutuhkan layanan sosial banyak. Gitu. Ada banyak orang yang mengalami permasalahan sosial. Dari mulai kedisabilitasan, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, kemiskinan, atau orang tua jompo, atau misalnya apalagi yang apa Kebencanaan bisa masuk. Bencanaan kalau memang itu kan bencana itu kan memang ada dua minimalnya yang kalau yang gue tahu ada akan ketika ada bencana sosial ketika adanya bencana alam eksesnya adalah adanya bencana sosial. Bisa jadi hal seperti itu. Makanya Kementerian Sosial juga ikut andil dalam kegiatan terkait dengan kebencanaan. Yang diberikannya misalnya contoh di kebencanaan terkait dengan ini psikososialnya, psikologi dan sosial, gitu. Di mana memang seorang pekerja sosial melihat bagaimana hubungan sosial atau orang dengan lingkungan sosial, bagaimana dia menghadapi situasi sosial di lingkungannya. Gitu. Jadi sangat berdekatan dengan bencana sosial atau misalnya kemiskinan, ekonomi yang berekses pada permasalahan-permasalahan sosial. Seperti itu. Terus biasanya kalau untuk pekerja sosial itu langsung terjun apa emang hanya pendataan aja dulu atau gimana? Dalam misalkan mau pemberian bantuan ataupun ya ke Yang masyarakat, dilakukan oleh masyarakat. Kementerian Sosial gitu. Iya. Yang dilakukan Kementerian Sosial tuh pada banyak kegiatan yang dilakukan. Yang pastinya semua merujuk pada permasalahan sosial yang memang harus ditangani oleh Kementerian Sosial. Ya cara melakukannya berbagai cara sebetulnya. Ada yang terjun langsung atau biasa kita sebut dengan respon kasus atau respon darurat. Misalnya ada terjadi suatu masalah sosial di masyarakat, contoh lah misalnya itu ada kekerasan terhadap anak misalnya, itu langsung direspon oleh Kementerian Sosial.
melalui petugas yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang tak lain yang turun langsung biasanya seorang pekerja sosial. Dia langsung memberikan layanan langsung, terjun ke masyarakat, dan memang tahapan dari seorang pekerja sosial itu ada tahapannya, keilmuannya, cara menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seorang pekerja sosial. Iya, iya. Contohnya saja, misalnya itu ketika adanya kasus tadi itu, kekerasan terhadap anak misalnya. Kita tidak menyoroti terkait dengan permasalahan aspek hukumnya, enggak. Tapi kita menyoroti permasalahan efek dari permasalahan hukum yang dihadapi terhadap anak korban biasanya. Nah, itu yang harus kita langsung kita mengasesmen, mengungkap permasalahan-permasalahan atau informasi sebetulnya apa yang terjadi, lalu kita akan merencanakan intervensi apa sekiranya yang kita bisa berikan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Oke. Terkait ada beberapa disabilitas kan ya, itu anak ya yang ditanggulangi oleh Anak Kementerian bukan Sosial. disabilitas ya. Iya, misalnya yang ditanggulangi oleh Kementerian Sosial. Terus misalkan yang disabilitas kayak seperti ODGJ. Nah, seperti apa itu? Ya, itu juga masuk. Itu juga masuk dalam artian itu juga salah satu permasalahan sosial yang diakibatkan adanya masalah di dalam pikirannya gitu ya, seorang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Dan itu akan berefek pada kehidupan sosialnya. Itu juga salah satu yang menjadi garapan Kementerian Sosial, terutama yang jadi garapan seorang pekerja sosial untuk menyelesaikan permasalahannya atau dibantu untuk menyelesaikan permasalahan. Yang itu bisa jadi dengan cara tadi direspon langsung kasusnya atau keluarga merujuk ke tempat layanan yang kita diam di sana gitu kan. Dan itu kita sama juga, kita asesmen, kita lihat intervensi apa yang kita bisa berikan, kita berikan intervensinya sampai pada pengembangan usaha ataupun kehidupan untuk ketahanan ekonomi keluarganya biasanya. Tapi gini, banyak masyarakat awam yang tidak tahu cara penanganan masalah ODGJ. Iya, banyak orang yang tidak tahu. Jadi pertama yang dilakukan seperti apa? Harus apa? ODGJ itu kan masalah kesehatan. Itu yang pertama itu adalah masalah kesehatan. Makanya rujukan pertama bagi orang yang mengalami ODGJ itu bukan aspek sosialnya yang harus diperbaiki, ditenangkan dulu adalah aspek kesehatannya. Gitu. Jadi ketika lu misalnya nemukan ODGJ di jalanan, berikan dulu layanan kesehatannya. Gitu. Berikan dulu layanan kesehatannya karena itu adalah ranahnya adalah ranah kesehatan. Berarti kan harus dibawa ke tempat layanan kesehatan yang dimana bisa ditemukan dokter ahli kejiwaan gitu atau psikiater gitu ya. Bisa dirujuk ke sana, diobatin lah secara kasarnya gitu ya, diobatin, treatment sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kesehatan. Nah, baru setelah itu biasanya akan berdampak pada permasalahan sosial atau kehidupan sosialnya. Karena adanya masalah ODGJ itu berefek pada dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menjalankan kehidupan sosialnya seperti sebelum dia mengalami gangguan kejiwaan. Misal, contohnya misalnya dia tidak bisa bergaulnya tidak terbatas, apalagi ekonominya, jadi tidak bisa bekerja lagi, itu kan berakibat pada kehidupan sosialnya dia. Dan hal itu juga akan berpengaruh pada keluarganya, gitu. Jadi seorang yang mengalami gangguan kejiwaan di dalam sebuah keluarga, otomatis biasanya akan berefek pada hubungan sosial dalam keluarga itu. Tapi saya dengar juga nih, masyarakat setempat karena ada satu yang ODGJ, tapi masyarakat itu karena meresahkan, jadi setelah kembali lagi ke situ, ke tempat semula, masyarakat itu menolak. Bagaimana tuh caranya? Iya, itu dia salah satu efek dari adanya gangguan kejiwaan. Karena kita bisa tahu bahwa gue udah 10 tahun di Kementerian Sosial, terutama menangani terkait dengan ODGJ. Memang itu adalah tugas kita bersama terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ODGJ. Dan
memang hal itu sebutlah hal itu wajar sebetulnya karena masyarakat kan merasa trauma dengan adanya ODGJ yang meresahkan. Betul betul. Gitu kan. Karena jadi memang beda sih tipe-tipe ODGJ itu beda-beda. Iya. Ada juga pun yang memang meresahkan di masyarakat. Contohnya membuat kegaduhan, Iya iya. membakar misalnya Iya iya rumahnya iya. atau membakar rumah tetangganya atau Iya. apapun itu yang dilakukan dan itu sangat meresahkan. Jadi wajar masyarakat bila memang itu tidak menerima untuk balik lagi karena masyarakat ketakutan akan hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan oleh ODGJ tersebut. Namun kalau kita lihat misalnya kalau kalau memang itu menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat, nah tugas kita adalah bagaimana kita menyadarkan kembali masyarakat terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ODGJ ini. Memang hal itu menjadi traumatis ya bagi Iya warga. iya, betul. Cuman kalau itu tidak diselesaikan, terus mau seperti apa gitu. Ini akan kembali lagi seperti yang masyarakat pikirkan kemungkinannya kalau memang masyarakat tidak bisa menerima itu. Tugasnya adalah mari kita bersama-sama di sini menjaga lingkungannya dalam artian saling care terhadap warga juga misalnya gini, ketika adanya orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak diinginkan oleh keluarga ataupun dirinya sendiri ataupun masyarakat. Nah, kepedulian masyarakat di sini itu dituntut untuk lebih aware, lebih lebih gimana ya? Harus lebih dapat saling mendukung gitu. Iya iya. Karena ODGJ ini tidak diinginkan, alangkah baiknya adalah masyarakat ikut membantu bagaimana proses penyelesaian permasalahan itu. Contohnya adalah ikut andil dalam penyelesaian masalah itu adalah contohnya misalnya ketika ODGJ itu ada, mungkin masyarakat bisa membantunya dengan membawa dia ke fasilitas kesehatan karena misalnya keluarganya tidak mampu atau tidak punya tidak punya akses untuk ke sana. Mungkin pihak warga ikut membantu ke sana. Jadi semenjak dini itu harus diketahui oleh warga, semenjak dini harus ditolong itu bareng-bareng karena ini bisa diselesaikan dengan dukungan semua pihak. Iya, iya Gitu betul kan. betul. Jadi saling membantu, saling menolong, saling care, aware terhadap orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Terlalu panjang mungkin cerita gue. Tapi nggak apa-apa. Terus seperti ini, banyak juga yang setelah, bilanglah dia udah direhab, ya udah direhabilitasi di yayasan ataupun di panti ataupun di balai, terus setelah kembali Hmm. ke rumah, dia kembali kumat kembali. Ya itu kan memang penyakit kejiwaan ini, gangguan kejiwaan ini emang kambuhan, kambuhan. Ini saya bukan ahli terkait dengan DGJ ya, tapi salah satu pengalaman yang bisa saya petik ketika saya bekerja di tempat yang memang merehabilitasi orang dengan gangguan kejiwaan, memang hal ini kambuhan. Dan menurut catatan medis pun seperti itu. Jadi emang gangguan kejiwaan ini adalah penyakit yang kambuhan. Nah, hal ini bisa diminimalisir dengan tadi itu dukungan semua pihak, terutama keluarga inti di sini. Terutama terutama keluarga inti ya. Iya iya. Karena gini, deteksi dini secepat mungkin terkait dengan adanya kambuh dari orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa lebih menolong orang tersebut dan lingkungannya. Dalam artian gini, semakin kita semakin kita peduli, semakin ini bisa ditanggulangi. Semakin kita tidak peduli, semakin ini menjadi sebuah hal yang lebih besar, membuat permasalahan yang lebih besar. Nah, ini dituntut kepedulian kita sebetulnya. Ketika ODGJ itu mulai terlihat kambuh atau berbeda, segeralah pasti datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pemeriksaan medis terkait dengan gangguan kejiwaan. Deteksi dini sih. Tapi yang saya dengar ya, banyak juga istilahnya keluarga itu nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Bahkan si keluarga itu angkat tangan gitu. Bagaimana cara mengatasinya tuh? Ya memang kalau memang kalau misalnya gini, keluarga karena mungkin udah capek gitu, karena mungkin udah capek, udah berobat kemana mana udah menghabiskan banyak biaya
waktunya tersita sehingga dia tidak juga terganggu kehidupan sosialnya kan. Nah itu yang membuat biasanya keluarga jenuh dan keluarga menyerah. Nah hal yang benar yang harus dilakukan adalah keluarga harus tetap peduli, membawa dia ke fasilitas kesehatan untuk dia diobati gitu. Itu hal yang paling dimungkinkan dan disarankan. Bawa ke fasilitas kesehatan, rawat dia, ikutin apa yang disarankan oleh dokter psikiater. Gitu. Karena orang dengan gangguan kejiwaan adalah bukan hal yang mistis, bukan hal yang harus dibawa ke alternatif yang bla bla segala macam menghabiskan biaya uang, enggak. Ini benar-benar penyakit medis. Harus dibawa berobat menggunakan obat-obatan medis dengan konsumsi obat-obat kan berbagai macam ya, berbagai macam obat psikiatri itu, psikofarma yang disebut. Itu kan salah satunya adalah untuk menekan sel-sel kimiawi dalam otak, seperti itu. Ya mungkin lu tadi bisa tanya aja Tom Closing lah, apa itu yang terkait dengan obat-obatan jiwa. Tapi hal itu normalkan atau diseimbangkan oleh obat-obatan itu gitu. Jadi mau nggak mau itu harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Berarti sudah jadi kebutuhan itu ya? Itu jadi kebutuhannya. Layaknya seperti lu penyakit flu lah. Tapi itu terlalu sederhana kalau penyakit flu. Atau penyakit-penyakit apapun lah yang fisik misalnya. Itu kan memerlukan obat-obatan penanganan menggunakan obat-obatan dari dokter untuk menanggulangi permasalahan yang lu hadapi, permasalahan fisik yang lu hadapi. Sama dengan gangguan kejiwaan. Itu pun harus disembuhkan oleh obat-obatan tentunya. Diseimbangkanlah kembali gitu kan. Proses dalam otaknya itu. Terus ini terkait ODGJ. Ada berapa jenis sih? Banyak yang gue tahu. Ini gue bukan ahli terkait dengan itu, tapi maksudnya itu ODGJ satu gitu ya, ODGJ satu. Cuman kan jenis-jenis yang dimunculkannya itu kan, simptom-simptomnya katanya gitu ya, simptom-simptomnya yang dimunculkan itu memang berbeda-beda. Kayak ada orang dengan delusi atau waham, yang ketika dia ngobrol bahwa wah saya kenal dengan presiden, saya mempunyai banyak uang, saya kenal dengan A, B, C, D, padahal kenyataannya itu enggak. Itu yang disebut dengan waham atau delusi. Ada yang juga disebut dengan halusinasi. Nah, kalau halusinasi itu kesalahan persepsi sensori katanya. Jadi adanya suara-suara yang didengarnya, tetapi itu kan nggak nyata kan. Atau misalnya perabaan, rasa ada yang meraba, atau penglihatan seperti melihat terus sosok yang hitam gitu kan berada di pojok terus. Padahal itu nggak kenyataan. Atau dari bau-bauan atau persepsi sensori yang lain. Itu yang disebut dengan yang dominannya ada yang itu. Ada juga yang pola pikirnya gitu kan. Jadi pola pikirnya yang menclok gitu ya kalau bahasa kita mah gimana sih? Jadi tidak runut. Ketika dia ngobrol A, pindah lagi ke obrolan B. Jadi nggak runut gitu dalam proses berpikirnya. Gitu. Dan itu dimunculkan dengan gangguan-gangguan yang bisa kita lihat. Jadi dia jadi pendiam, dia jadi mematung, dia jadi ngomong sendiri, dia ketawa sendiri, jadi malam dibuat siang, siang dibuat malam, tidurnya gitu ya, jadi malam semalaman nggak tidur, ternyata siang harinya dia tidur terus, atau makan yang berlebihan, gitu kan, banyak lah. Terus kalau paranoid? Paranoid? Iya. Paranoid itu kan ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Gitu kan. Contoh, lu kan gak suka ikan kan? Iya. Nah maksudnya itu kok Bapak tahu ya? Tahu lah. Kan gue tahu lu waktu masih kecil segini. Oh gitu. Iya. Itu kan paranoid berlebihan. Ketakutan berlebihan terhadap sesuatu gitu. Yang lu pun nggak bisa menjelaskan alasannya kenapa. Contoh misalnya ikan yang udah dimasak gitu ya. Kenapa lu takut dengan ikan yang udah dimasak? Padahal itu tidak apa-apa, malah bergizi gitu kan. Anak-anak disuruh untuk makan ikan kan gitu karena gizinya bagus gitu kan ya. Kenapa lu sampai takut? Lu nggak bisa jelaskan kan kenapa takut? Enggak, takut aja gitu. Iya. Itu kan paranoid atau paranoid ketinggian. Kalau ketinggian sih oke lah mungkin karena takut jatuh atau apa gitu. Atau misalnya terhadap sesuatu benda dan lain-lain. Itu yang disebut. Saya mending
mending naik ke genteng daripada kan lu tukang listrik. Gitu coy. Tapi yang perlu disorotin, Bel, jadi memang gue itu bukan ahli orang dengan gangguan kejiwaan. Bukan, itu salah satu pekerjaan saja. Iya. Gue di sini salah satu pekerjaannya adalah mengembalikan fungsi sosial orang dengan gangguan kejiwaan. Gitu. Jadi kalau lu mau tanya terkait dengan kejiwaan itu apa dan lain-lain secara detail, itu pasti lu tanyanya harusnya ke dokter psikiater. Gitu. Jadi mereka yang lebih expert untuk bisa menjelaskan. Kalau gue melihat hal-hal yang memang berkaitan dengan ODGJ yang bermasalah di ranah sosialnya, gitu kan. Bagaimana dia bisa kembali lagi hidup di tengah masyarakat, bagaimana dia kembali lagi menjalani kehidupannya secara baik di tengah masyarakat tentunya. Bagaimana dia fungsi-fungsi sosialnya kembali lagi, bisa ngobrol dengan tetangga, bisa menyapa lagi, atau berkaitan dengan hal-hal menyangkut pekerjaan dia, gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang gue lihat. Ini ngomong-ngomong nih, ada cerita lucu nggak nih? Ada cerita lucu nggak terkait Cerita lucu di ya, ODGJ gitu? ya pastinya ada gitu kan karakter setiap orang dengan gangguan kejiwaan itu akan berbeda bergantung pengalaman dia, cara dia dibesarkan, bagaimana dia menghadapi permasalahan. Ada juga yang lucu, ada juga yang menegangkan. Iya, iya. Gitu. Tapi semuanya itu memang punya keunikan tersendiri. Jadi intinya sih bagaimana uh, uh, gini, intinya sih bagaimana kita melihat suatu permasalahan. Apalagi kita tahu bahwa setiap individu manusia itu mempunyai kebiasaan yang unik, perilaku yang unik, yang memang ciri khasnya adalah adanya di dia. Gitu. Seorang pekerja sosial tidak bisa menjudge seseorang dengan cara yang sama, tidak bisa. Karena manusia itu unik, punya keunikan tersendiri. Jadi hal-hal lucu pastinya ada. Gitu. Ya gitu. Pernah bosan nggak sih? Bosan ya ada juga lah. Namanya juga manusia. Terkadang kalau kita lagi capek, lagi jenuh, ketika kita mengasesmen kan melihat permasalahan-permasalahannya. Itu pun kadang kita merasa jenuh, capek gitu untuk mengungkap suatu permasalahan. Yang pastinya karena mau tidak mau apa yang kita gali ceritanya itu akan sedikit banyaknya terinternalisasi di dalam pikiran kita. Kesan-kesannya nih jadi pekerja sosial apa tuh? Kesan-kesannya Ya. ya begitu saja. Begitu gimana? Harus jelas tuh. Iya, ya banyak lah yang pasti kesan-kesannya ya. Yang pasti seorang pekerja sosial membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan sosial yang ada di klien kita atau individu, di mana kita sering terbentur dengan permasalahan yang kita hadapi. Tapi itulah kita dituntut di sini. Jadi semua profesi memang harus dituntut profesionalnya seperti apa. Termasuk juga seorang pekerja sosial. Meskipun kita banyak masalah misalnya gitu, masalah kehidupan. Dan memang kita tuh nggak akan lepas dari permasalahan gitu. Cuman setiap individu itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Termasuk seorang pekerja sosial harus bisa menempatkan porsinya secara tepat. Jadi menempatkan sesuatu di tempat yang tepat, gitu kan. Menempatkan permasalahan kita tidak dimunculkan ketika kita mengungkap masalah orang lain. Pernah ada suatu kebanggaan nggak sih? Kebanggaan? Enggak. Misalkan kebanggaannya itu kebanggaannya itu kan sebagai pekerja sosial kan. Si anak ini sekarang tadinya seperti ini, sekarang menjadi seperti ini. Ada. Kebanggaannya seperti apa tuh? Ya kalau kita misalnya kita tahu bahwa dia mengalami permasalahan sosial gitu yang sangat pelik misalnya gitu. Terus kita mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Sebetulnya yang menyelesaikan itu adalah dia sendiri. Pekerja sosial hanya ikut membantu menyelesaikan permasalahan, memberikan sebuah penerangan gitu di kala dia sedang gelap gitu. Jadi memang hal itu yang harus kita kedepankan bahwa kamu itu bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri sebetulnya. Dan potensinya ada di diri kamu sendiri.
di diri kliennya sendiri. Iya. Tapi ketika seorang punya masalah itu rasanya itu gelap gitu ya. Dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu dan itu sangat luar biasa menurut menurut dianya sendiri gitu bahwa hal ini tidak ada jalan keluar. Nah, di sini adalah tugas program pekerja sosial untuk menyadarkan hal itu. Seorang pekerja sosial harus bisa menyadarkan bahwa kamu tuh punya potensi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, permasalahan kamu sendiri. Pekerja sosial di sini ikut membantu, ikut memberikan sedikit penerangan terkait dengan apa yang harus mereka lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Dan kalau memang kita udah berhasil di sana, kita menyelesaikan permasalahannya, sehingga dia saat ini misalnya terselesaikan permasalahan yang dia hadapi saat itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita juga bahwa ya berarti profesi ini itu berarti memang dapat ikut membantu menolong orang tersebut. Dan itu sebuah profesi yang mulia lah menurut gua gitu kan, menyelesaikan sebuah permasalahan. Pernah ada kesulitan nggak tuh penanganan Banyak, itu? banyak. Banyak. Karena permasalahan sosial itu pelik. Pelik banget gitu kan. Nggak seperti layaknya tadi penyakit fisik diobatin selesai. Batuk diobatin pakai obat batuk, selesailah batuknya kan. Iya. Berarti selesai batuk berarti sembuh dia. Iya. Permasalahan sosial kan tidak bisa seperti itu. Seseorang mempunyai permasalahan, misalnya taruh dengan rumah tangga. Iya. Tidak bisa diselesaikan, oke, kamu lakukan ini, misalnya kamu lakukan ini, selesai permasalahannya, nggak gitu. Karena banyak yang harus diselesaikan. Iya. Bukan tunggal gitu, karena sosial itu sangat sangat rumit. Jadi susah gampang lah gitu ya. Nggak kayak seperti obatnya batuk selesai. Oke guys, seru banget nih. Aduh, ceritanya pengalaman eh, teman gue ini, pengalaman sebagai pekerja sosial, wah cukup luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi. Oke, bila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cinta.